Shalom saudaraku dan teman-teman semua. Tentu ketika kita menangis, ya, sedih ataupun galau, kita sering sekali kita menangis, sedih disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya karena menonton film, sedih. Kemudian karena pertengkaran di antara sahabat, kerabat, suami, istri, anak-anak, kadang menangis, ataupun peristiwa yang menggembirakan, ya, atau enggak terharu. Kadang kita menangis, atau enggak ketika kita jatuh hingga lutut kita terluka. Banyak terjadi di anak-anak seperti itu, ataupun tidak tertutup kemungkinan dengan orang tua. Nah, atau enggak saat perasaan kita tersakiti, entah tersakiti dari pasangan kita seperti yang saya katakan tadi, istri, suami, ataupun kita yang masih muda kepada pacar kita, ya, keluarga kita, ya. Nah, pada waktu kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga, sahabat, orang terkasih, dan ataupun ketika kita berpisah, itu bisa terjadi yang namanya menangis. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kali ini kita mau renungkan satu bagian firman Tuhan, di mana dalam teks ini dituliskan bahwa Tuhan Yesus menangis. Nah, kita mau belajar, apa sih yang membuat Tuhan Yesus itu menangis? Ya, Alkitab memberitahu bahwa ketika Tuhan Yesus menangis, ya, Tuhan Yesus adalah manusia seutuhnya yang memiliki perasaan seperti kita. Ya, lalu apa yang membuat dia menangis? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, Tuhan Yesus menangis, ya, tak kalah temannya, ya, Lazarus meninggal. Ya. Meskipun sebenarnya aneh, ya, mengapa? Karena kalau kita bertanya-tanya kenapa, mengapa sih Tuhan Yesus nangis? Toh ia sudah tahu bahwa ia mampu, ya, membangkitkan Lazarus tersebut dari kematian. Jadi di sini sebenarnya apa sebab dia menangis? Ketika kita melihat konteks, ya, kita mau membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Nah, seorang Tuhan saja menangis. Ya. Di sini kita melihat bahwa dalam konteks ini dikatakan bahwa keputusan Maria, ya, akibat kematian saudara laki-lakinya dan para pelayat yang meratap dengan keras, menyebabkan hati Tuhan Yesus sangat susah, sangat sedih. Nah, barangkali dia bisa melihat di dalam isak tangis Maria dan ratapan para pelayat atau teman-teman atau orang-orang yang datang saat itu, ya, ketidakpercayaan ini merampas kemampuan mereka untuk berduka disertai dengan pengharapan. Nah, sehingga mereka terpuruk, berduka disertai dengan tangis, ya, kesedihan, ya, sehingga, ya, akibat duka itu banyak terpuruk, banyak berlarut dalam kesedihan, ya, seperti yang menjadi topik kita adalah menangis, ya, dan tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti itu. Dan semua manusia, saya katakan bahwa saat ini juga ketika dia perhadapkan dengan kematian,
akan menangis. Ya, akan menangis. Sehingga kadang-kadang dalam hal itu, dalam keadaan itu, ya, seseorang bisa putus asa. Seseorang bisa putus asa. Ya, putus pengharapan. Bapak, Ibu, dan teman-teman dan saudara terkasih, ya, saya mengingatkan bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus atau sebagai pengikutnya, kita tidak bisa lari dari rasa sakit akibat duka, rasa sakit akibat persoalan masalah hidup. Namun, rasa sakit tersebut berbeda esensinya bagi orang percaya, bagi yang percaya kepada Kristus Yesus, ya, dibanding mereka yang tidak percaya di dalam Yesus, dibanding mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, air mata Tuhan Yesus bukan hanya oleh karena rasa frustasi melihat kesedihan mereka yang berujung pada keputusasaan. Ya, Tuhan Yesus menangis pada saat itu karena secara pribadi dia sendiri terluka akibat rasa sakit yang sanggup, ya, ditorehkan oleh maut atau kematian pada diri orang-orang yang dikasihinya, ya, pada orang-orang yang dikasihinya. Ya, siapa orang-orang yang dikasihinya? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadi pengikutnya, terlebih dalam berpengharapan kepada dia. Air matanya merupakan air mata belas kasihan bagi Maria dan Marta. Dan mungkin juga air mata keteguhan hati untuk menyelesaikan pekerjaan, ya, yang menjadi misi kedatangannya di bumi ini, di dunia ini, yakni untuk meraih kemenangan, ya, sekali dan selamanya atas kuasa maut atau dosa. Nah, kuasa maut yang begitu besar, ya, hingga sanggup melukai orang-orang yang dikasihinya, ya, sangat menghancurkan hatinya. Di sini kita melihat air mata di wajah Allah karena dia merasa luka dan kekosongan yang digoreskan maut. Ya. Di dalam firman Tuhan bagian lain di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Ya, di sini firman Tuhan katakan bahwa Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Yesus merindukan, ya, kita bersama-sama, ya, untuk sama-sama tetap kuat, teguh, berpengharapan dalam segala sesuatu yang menjadi keadaan kita, persoalan kita. Ya. Dia merindukan bersama kita hari pada saat maut dimusnahkan selamanya. Ya. Kita harus memaknai apa yang menjadi tangisan kita dan jadikan tangisan kita itu sebagai motivasi untuk menjadi batu loncatan untuk menjadi maju, berkembang, terlebih-lebih berhasil dalam beriman kepada Tuhan Yesus, dalam setia kepada Tuhan Yesus, apalagi dalam pekerjaan untuk memperoleh keberhasilan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.